Shalom. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua pada pagi hari ini. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gembala, Ibu Pendeta Lili yang telah memberikan saya kesempatan untuk melayani di tempat ini. Saya senang bisa melayani bapak-bapak dan ibu-ibu pada pagi hari ini, dan kita langsung masuk ke renungan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya saya ingin sedikit perkenalan. Saya bernama Pastor Leon Ferdinand. Pelayanan saya di GSJA Ebenezer cabang Pancoran di Jakarta Selatan. Dan fokus pelayanan saya selain penggembalaan, saya juga pastor di penjara-penjara, di 13 penjara di Jabodetabek. Kami melayani di situ dari tahun 2012. Dan saya dapat katakan dalam pelayanan penjara kami melihat ada begitu banyak perbuatan Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Dan yang uniknya di pelayanan penggembalaan saya yang di Pancoran, dulu saya pernah merintis di daerah Depok selama kurang lebih hampir 7 tahun. Tapi sekarang saya di daerah Pancoran, dan lucunya jiwa-jiwa dan jemaat yang Tuhan kirimkan untuk beribadah di kami juga adalah mantan warga binaan atau mantan narapidana yang telah ketemu Tuhan dengan luar biasa ketika mereka berada di dalam, dan sekarang mereka melayani Tuhan dengan luar biasa. Kita langsung masuk ke renungan kebenaran firman Tuhan. Kemarin saya mendapat request dari Ibu Gembala Saudara ketika mengundang saya. Ibu Gembala bilang, Pastor, Pak Pendeta tolong bawakan tema khotbahnya berjudul Anak Panah. Jadi saya akan berbicara tentang sebuah tema. Kita buka ayatnya terlebih dahulu. Kita buka di Mazmur 7 ayat 12 sampai 13. Tolong tampilkan ayatnya. Ayat 13, maaf. Ayat 13 sampai ayat 14 kita baca bersama-sama. Saya undang bangkit berdiri untuk menghormati pembacaan kebenaran firman Tuhan. 1, 2, 3. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Di Mazmur ini dengan sebuah perikop, Allah hakim yang adil. Dan di sini ayat ini berkata, di ayat yang ke-14, terhadap dirinya ia mempersiapkan senjata-senjata yang mematikan dan membuat anak panahnya menjadi menyala. Terjemahan bahasa dari salah satu terjemahan bahasa Inggris, saya lebih senang terjemahan dari bahasa Inggrisnya yang menurut saya lebih tepat artinya dan lebih mendapatkan sebuah gambaran yang luas. Terjemahan bahasa Inggrisnya adalah He makes his arrows flame of fire, atau Tuhan membuat anak panahnya menjadi menyala-nyala atau berapi-api, atau anak panah yang berapi-api, anak panah yang menyala atau anak panah yang terbakar. So temanya adalah anak panah yang terbakar atau anak panah yang berapi-api. Nah,
Di salah satu ayat di Zakaria 9, ada sebuah ayat, tolong tampilkan Zakaria 9 ayat 14. Sama ini ayatnya 14 juga. Tolong tampilkan Zakaria 9 ayat 14. Zakaria 9 ayat 14. Zakaria 9 ayat 14 dapat di perjanjian lama itu. Di Zakaria. Kalau nggak dapat saya akan bacakan saja bagi saudara. Tuhan akan menampakkan diri kepada mereka dan anak panahnya akan melayang keluar seperti kilat. Anak panahnya akan melayang keluar seperti kilat. So, Alkitab tulis saudara dan saya diibaratkan seperti anak panah. Anak panah. Dan di kitab Mazmur 127 ada sebuah ayat yang menulis seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Anak panah di tangan pahlawan. An arrow in the hand of heroes. Tadi saya melihat anak-anak sekolah yang luar biasa. Anak-anak umur berapa kisahnya? SD Pak ya? SD. Saya ibaratkan anak-anak itu adalah seperti anak panah yang menunggu untuk dilesapkan. Dengan sekolah itu yang semoga dan di dalam nama Yesus akan menjadi busur yang akan melepaskan anak-anak panah itu tepat sasaran. Dan kita harus mengerti terlebih dahulu konsep tentang saya dan saudara adalah anak panahnya Tuhan. Saudara harus taruh di dalam pikiran saudara bahwa saudara adalah anak panahnya Tuhan. Dan setelah kita menyadari bahwa kita adalah anak panahnya Tuhan, maka kita tidak akan hidup dengan sembarangan. Kita akan hidup dengan hati-hati. Kita akan hidup berjaga-jaga. Karena saudara adalah anak panahnya Tuhan, atau saudara adalah asetnya Tuhan, atau saudara adalah senjata pamungkasnya Tuhan. Saudara ini senjata rahasianya Tuhan, senjata pamungkasnya Tuhan. Dan kalau saudara harus mengerti terlebih dahulu, anak panah ini terbuat dari apa? Anak panah ini terbuat dari apa? Tolong jawab, saya ada yang bisa bantu. Dari kayu. Dari sebuah kayu yang tidak berbentuk. Sebuah kayu yang belum ada bentuknya. Sebuah kayu yang kasar. Sebuah kayu yang masih berantakan. Sebuah kayu yang tidak ada bentuknya. Itu anak panah dibuat dari kayu. Tidakkah secara kebetulan julukan Tuhan Yesus selain Raja di atas segala raja, Raja Damai, julukan dia juga adalah The Great Carpenter atau seorang tukang kayu. Dan sebelum kayu ini dia dapat menjadi anak panah, kayu ini harus melewati proses terlebih dahulu. Dia nggak bisa langsung menjadi anak panah, nggak bisa. Kayu ini dia harus melalui proses. Yang pertama, kayu ini harus lalui sebelum dia menjadi anak panah. Kayu ini harus masuk ke dalam sebuah fase di mana kayu ini akan dibentuk. Bicara pembentukan. Nah, ini fase yang paling penting untuk sebuah anak panah. Dia dapat menjadi anak panah, dia harus masuk ke fase pembentukan terlebih dahulu. Sebuah kayu yang belum terlihat modelnya seperti apa. Sebuah kayu yang masih kasar. Sebuah kayu yang belum tahu ini akan menjadi apa. Itu harus dibentuk terlebih dahulu, pembentukan. Dan ini yang paling penting. Sebelum saudara dapat menjadi anak panahnya Tuhan, saudara
saudara harus siap masuk ke fase pembentukannya Tuhan. Dibentuk terlebih dahulu kayu ini. Dibentuk. Pembentukan Tuhan ini proses yang paling penting bagi saya dan saudara. Bahkan kalau saudara lihat orang-orang hebat di Alkitab, dari Musa yang harus dibentuk sekian tahun di padang gurun selama 40 tahun, baru seorang pria yang tidak bisa berbicara itu, seorang pria yang Alkitab sebut mulutnya, lidahnya tidak bisa berbicara, seorang pria pemalu, setelah melewat pembentukan Tuhan 40 tahun, baru dia menjadi orang yang bisa membelah laut Tebra. Seorang pria yang bernama Yakub, seorang yang curang, seorang yang pengecut, seorang yang mencuri hak kesulungan, seorang yang bahkan cari aman sendiri, seorang coward, seorang pendosa yang memadu kakak adik daripada kakaknya sendiri, istrinya. Seorang pria yang tidak masuk hitungan dan masuk ke pembentukannya Tuhan yang bernama Yakub, yang artinya adalah si cheaters atau si penipu. Ketika dia masuk ke pembentukannya Tuhan, di situ dia berubah menjadi Israel atau biji matanya Allah. So, pembentukan ini fase yang paling penting untuk saya dan saudara. Saudara nggak bisa terima berkat Tuhan sebelum saudara lewat fase pembentukan. Dan ini menjadi trouble, masalah di dalam gereja sekarang. Karena ada banyak gereja mau menerima berkat, mau menerima pengurapan, mau menerima promosi, tapi tidak mau melewati pembentukan. Pembentukan ini sangat krusial. Saya katakan kepada saudara, Tuhan tidak akan pernah mengambil jalan singkat di dalam hidupmu. Semua harus melewati fase pembentukan. Izinkan tangan pahlawan itu membentuk hidup saudara. Dia pakai segala macam instrumen untuk membentuk saudara. Dia pakai orang-orang tertentu, orang-orang yang mengkhianati saudara, yang menyakiti saudara, yang menikam saudara dari belakang sebagai alat untuk membentuk saudara. Dia memakai segala sesuatu kejadian, pengkhianatan untuk membentuk saudara. Tuhan dapat pakai segala macam kejadian, kecelakaan, sakit, penyakit, kebangkrutan untuk dia bentuk saudara agar saudara menjadi seperti yang dia inginkan. Pembentukan Tuhan sangat krusial dan sangat penting di dalam gereja dan dalam hidup saudara. Coba lihat kanan kiri, katakan siap dibentuk Tuhan. Siap dibentuk Tuhan. Dan setelah dibentuk Tuhan sudah mulai berbentuk, sudah mulai kelihatan modelnya, sudah mulai kelihatan dia akan menjadi apa. Baru dia masuk ke fase kedua setelah pembentukan. Kita buka di Yesaya 26 ayat 7. Yesaya 26 ayat 7. Sudah dapat? Sudah dapat? Bisa tolong tampilkan di depan, operator. Yesaya 26 ayat 7. Kalau sudah tidak dapat, biar saya bacakan untuk saudara. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jejak orang benar adalah lurus. Jejak itu adalah kalau saudara melangkah, saudara belok kanan, saudara belok kiri, saudara berhenti, langkah yang saudara tinggalkan itulah jejak. Bukan langkah saudara, tapi bekas yang saudara tinggalkan itu jejak. Bahkan Tuhan bilang, Tuhan mau begini. Jejak saudara sendiri sebagai anak Tuhan, Tuhan mau lurus. Dan apa? Katakan sekali lagi,
Sebab engkau yang merintis jalan lurus baginya. Coba lihat kanan kirimu dan katakan, Tuhan yang merintis jalan lurus baginya. Kita buka di Kisah Para Rasul 8 ayat 21. Kisah Para Rasul 8 ayat 21. Tolong tampilkan Kisah Para Rasul 8 ayat 21. Ini penting sekali. Fase kedua setelah pembentukan ini sangat penting. Sangat-sangat penting. Sudah dapat Kisah Para Rasul 8 ayat 21 di Perjanjian Baru. Kalau belum dapat, saya akan bacakan untuk saudara. Kisah Para Rasul 8 ayat 21. 1, 2, 3, kita baca bersama-sama. Jadi Tuhan bilang begini, mau kamu dipakai Tuhan secara luar biasa. Walaupun kamu punya talenta yang luar biasa, walaupun kamu jago khotbah, walaupun kamu jago song leader, walaupun kamu kelihatan rohani sekali, walaupun mulutmu manis sekali, tapi yang paling penting Tuhan bilang kamu tidak mendapat bagian dalam perkara kerajaan sorga. Karena apa? Coba lihat, katakan, karena hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Dan ini yang paling penting. Setelah pembentukan, anak panah ini akan masuk ke sebuah fase di mana anak panah ini yang tadinya belum bentuk jelasnya, nggak jelas bentuknya apa, dia mulai anak panah ini diluruskan. Anak panah ini harus lurus. Harus lurus. Harus lurus. Karena itu yang berikutnya setelah saudara dibentuk, saudara akan Tuhan bawa ke dalam sebuah fase di mana saudara akan diluruskan oleh Tuhan. Apa yang diluruskan? Pertama-tama ada banyak hal yang harus diluruskan Tuhan dalam hidup kita. Katakan amin. Sebelum kita ketemu Tuhan, kita semua orang yang bengkok sebelum ketemu Tuhan. Setelah kita ketemu Tuhan, tadi Alkitab bilang, engkau yang merintis jalan lurus. Baru kita mulai bisa lurus. Dan ini yang berikutnya setelah pembentukan, Tuhan akan meluruskan hidup saudara. Pertama-tama, pikiran saudara terlebih dahulu yang Tuhan akan buat lurus. Ketika saudara ketemu Tuhan, saudara alami yang disebut sesuatu yang disebut dengan metanoia. Metanoia. Pikiran kita yang dijamah, disentuh, dikuasai firman, sehingga pikiran kita yang tadinya bengkok ke sana sini, pikiran kita yang tadinya liar, ini berbahaya sekali. Kalau saudara nggak taklukkan pikiran saudara di kaki Tuhan, ini berbahaya sekali pikiran saudara. Ini pertempuran anak-anak Tuhan setiap hari ada di mana? Karena itu ada ayat yang bilang saudara harus kenakan seluruh kelengkapan senjata Allah. Nah, yang tadinya pikiran kita ini begitu seram, pikiran kita ini begitu jahat, ketika kita ketemu Tuhan, pikiran kita sudah mulai bisa lurus. Kita mulai berpikir perkara-perkara kerajaan sorgawi. Tadinya ketika kita bisnis, pikiran kita bagaimana caranya agar kita cuan sebanyak-banyaknya, untuk sebanyak-banyaknya. Kita nggak ambil pusing kalau kita harus ambil hak orang, kita tahan hak orang. Ketika kita alami metanoia, pikiran kita berubah menjadi bagaimana kita bisa menjadi berkah bagi banyak orang. Ini transformasi pikiran. Pikiran kita diluruskan terlebih dahulu. Dan kita melihat orang udah berbeda lagi. Saudara melihat orang sebagai orang, bukan kompetitor saudara. Saudara akan melihat seorang sekeliling sebagai setiap jiwa yang terlalu berharga untuk saudara, tidak layani mereka. Saudara akan punya sebuah sudut pandang yang berubah. Pikiran ini harus diluruskan. Karena itu ketika saudara beribadah sekarang ini, ibadah ini salah satu cara Tuhan untuk membuat pikiran kita lurus. Firman Tuhan ini membuat pikiran kita lurus.
Jadi para pria yang pikiran kita ini begitu liar, ketika kita kenal Tuhan, ini udah lurus. Jadi kalau pikiran udah lurus, godaan apapun akan membuat saudara tetap komit, karena saudara lurus. Sesudah ini lurus, baru yang diluruskan ini apa? Hati saudara. Hati saudara harus tegak lurus di hadapan sesama dan tegak lurus di hadapan Tuhan. Ini hatimu, ini penting. Ternyata ada banyak hamba Tuhan yang melayani Tuhan, tapi hatinya tidak. Dan hati yang tidak lurus, dengarkan baik-baik. Hati yang mencong sedikit aja, hati itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu hati ini harus tegak lurus dengan sesama. Tegak lurus dengan sesama. Dari orang yang lebih tinggi dengan yang sederajat, dan bahkan orang yang lebih rendah, saudara akan tegak lurus. Ketika saudara masuk ke level ini, ketika saudara bergaul dengan orang, saudara nggak pandang-pandang orang lagi. Ketika saudara masuk ke posisi ini, hati saudara akan selalu jujur dengan orang. Ketika saudara masuk ke fase ini sebagai seorang hamba Tuhan, saudara bisa dipercaya dalam semua hal. Karena hati saudara lurus. Nggak ada bengkok sedikit pun kepada orang. Orang lain bengkok kepada saudara, saudara tetap lurus sama orang itu. Itu dosanya dia. Orang lain jahat sama saudara, saudara tetap baik sama orang itu. Kalau bahasa sepupu kita, kalau orang jahat ke kita, kita tetap baik ke mereka, pahalanya untuk kita. Seperti itu. Jadi hati ini harus lurus. Setelah hati kita dibuat lurus Tuhan, jadi kita kalau kita udah masuk ke fase ini, hati kita udah gak modus lagi ke orang. Camkan baik-baik. Di pelayanan saudara gak modus, saudara lempeng. Di pekerjaan saudara udah gak ada agenda tersembunyi. Pekerjaan saudara melihat sebagai bagaimana pekerjaan saudara untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Sesudah itu, sesudah hati, yang Tuhan akan luruskan adalah apa? Mulut saudara. Be careful, hati-hati. Seringkali saudara mulut dengarkan saya baik-baik. Sebelum kita ketemu Tuhan, omongan kita nggak bisa dipercaya. Orang yang belum ketemu Tuhan, dari 10 perkataan yang benar cuma 1. Itu orang yang belum ketemu Tuhan. Tapi ketika saudara ketemu Tuhan, omongan saudara juga jadi lurus. Bisa dipegang. Perkataan saudara ini bisa dipegang. Jadi orang bilang begini, itu orang itu ya, kalau lu jalan sama dia aman, karena omongannya bisa dipegang lurus. Dan ini yang Tuhan mau, untuk kita lurus dalam semua aspek. Kenapa? Karena anak panah itu harus lurus. Karena kalau anak panah itu dia ada bengkok sedikit aja, ketika anak panah ini dilepaskan, anak panah itu akan embang. Karena ada bengkok sedikit aja. Ketika anak panah itu dia dilepaskan, dia membelah angin, membelah udara. Sesuatu yang bengkok itu akan membuat anak panah itu akan. Makanya ketika saudara belum lurus, hidup saudara itu nyasar sana sini. Mau ke sana, larinya ke sono. Karena itu ini penting sekali. Setiap aspek hidup kita harus lurus, tegak lurus. Siapa yang mau siap diluruskan oleh Tuhan? Tepuk kanan kita katakan siap diluruskan Tuhan. Dan saya selalu katakan anak panah ini juga seringkali berbicara karunia, talenta atau talenta yang Tuhan taruh di dalam hidup saudara.
Sesudah. Jadi ketika saya lihat hidup saya sekarang, ketika saya bandingkan, ketika saya kilas balik, saya bisa lihat di masa lalu hidup saya itu bengkok sekali. Tapi sekarang setelah saya ketemu Tuhan, hidup saya perlahan-lahan menjadi lurus, tegak lurus di hadapan sesama dan tegak lurus di hadapan Tuhan. Jadi seorang suami yang belum masuk ke fase ini, suami itu nggak bisa dipercaya. Dengarkan saya baik-baik. Nggak bisa dipercaya suami itu. Tapi setelah suami itu dia masuk ke fase ini, suami mau kemana aja istri tenang hati. Karena suaminya bisa dipercaya. Seorang istri yang belum masuk ke fase ini berbahaya juga. Tapi seorang istri yang masuk ke fase ini, dia akan menjadi mahkota yang mengangkat harkat martabat keluarga suami dan anak-anaknya. Dan yang keren, kalau gembala udah masuk ke fase ini, gembala itu akan mengangkat jemaatnya untuk menjadi blessing. Sesudah ini lurus, sesudah dia lihat lurus, udah lurus ini anak panah ini, udah lurus. Baru yang dilakukan berikutnya, kita buka di Mazmur 120 ayat 4. Mazmur 120 ayat 4. Tolong tampilkan. Mazmur 120 ayat 4. Sudah dapat? Oke. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kalau Tuhan adalah pahlawannya, maka anak panah yang dipegang oleh pahlawan itu, anak panah itu akan tahu. So kalau ada anak panah yang tajam, artinya ada anak panah yang tumpul. Dan ini fase ketiga, saya sebut fase ketiga yang tidak kalah krusial dan pentingnya dengan dua fase sebelumnya. Anak panah ini setelah lurus, setelah dibentuk, dia masuk ke fase berikutnya. Fase ketiga, dia akan ditajamkan. Dia akan ditajamkan, panah ini akan ditajamkan. Jadi anak panah itu ada kayu, dan ujungnya itu ditaruh besi kecil seperti berbentuk segitiga. Kemudian ditempel, kemudian besi itu masuk ke anak panah, kemudian besi ini diasah, ditajamkan. Ditajamkan, ini fase ketiga, ditajamkan. Tapi proses ini adalah sebuah proses yang ngeri-ngeri sedap. Kenapa saya katakan ngeri-ngeri sedap? Karena untuk ditajamkan artinya harus digosok. Nah, ini dia nih. Semua orang mau terima berkat, tapi nggak semua orang mau ditajamkan, karena proses penajaman Tuhan ini sakit. Namanya digosok, namanya diamplas. Ada bagian-bagian dalam diri panah itu yang harus digosok, dihilangkan, digosok. Ketika digosok ini proses yang gak enak, saudara. Ketika ditajamkan ini proses yang berdarah-darah. Saudara lihat gak sebagai COVID itu adalah caranya Tuhan untuk menajamkan saudara. Semua bisnis kolaps, semua kerjaan kolaps.
para pengusaha-pengusaha nggak bisa bikin apa-apa ketika COVID. Sampai pengusaha itu benar-benar dihancurin. Sampai kepada satu titik di mana mereka yang tadinya mengandalkan kekuatan sendiri benar-benar tersungkur di kaki Tuhan, dan mereka bilang, aku tak bisa hidup tanpa Tuhan. Mulai ditajamkan. Jadi jangan heran saudara, kalau nanti saudara ketemu dengan orang-orang yang Tuhan pakai untuk menajamkan hidup saudara. Saudara akan ketemu dengan orang-orang yang fitnah saudara. Orang-orang yang saudara udah baik sama orang itu, tapi orang itu nikam saudara dari belakang. Jangan heran, karena itu Tuhan pakai untuk menajamkan saudara. Dan biasanya ini Tuhan pakai pasangan hidup untuk menajamkan kita. Seumur hidup jadi tajam. Banyak banget yang haleluya. Berarti benar, Tuhan kadang pakai anak untuk menajamkan hidup. Kadang untuk pelayan Tuhan, Tuhan pakai jemaat-jemaat yang suka nanduk, itu juga alat Tuhan untuk membuat saudara tajam. Tajam dalam pengampunan tanpa syarat. Tajam dalam mengasihi Dia. Nggak enak prosesnya, nggak nyaman prosesnya, akan membuat saudara menangis, tapi in the end, pada akhirnya akan membuat hidup saudara tajam. Tajam dalam kasih karunia, tajam dalam pengurapan, tajam dalam banyak hal. Ketika Tuhan bawa ke fase ini nggak enak. Ingat baik-baik, fase ini adalah fase yang berdarah-darah, fase yang gak nyaman, fase yang gak enak. Jadi kalau saudara sedang berada di fase yang berdarah-darah sekarang, kalau saudara berada dalam sebuah titik di mana saudara gak nyaman, gak enak, apa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saudara, kayaknya ini membuat saudara benar-benar kalau bisa saudara teriak-teriak. Tapi saya katakan sesuatu, Tuhan ingin membuat saudara tajam. Saudara lihat hamba-hamba Tuhan di Alkitab yang masuk ke proses penajamannya Tuhan ini gak main-main. Ketika Daud masuk ke proses penajamannya Tuhan, dia mampu mengalahkan Goliat. Wow. Ketika Musa masuk proses penajamannya Tuhan, mujizat yang Musa kerjakan buat Tuhan bersama Tuhan ini gak main-main. Proses penajaman Tuhan ini pahit. Proses penajaman Tuhan ini sakit. Proses penajaman Tuhan ini akan membuat saudara menangis. Proses penajaman Tuhan ini akan membuat saudara berdarah-darah. Tapi pada akhirnya in the end akan membuat hidup saudara tajam. Saudara tahu yang kekacauan yang terjadi dalam banyak gereja karena para hamba Tuhan yang tumpul dalam pelayanan, tumpul dalam kasih karunia, tumpul dalam hikmat, tumpul dalam pengurapan. Saudara tahu kenapa ada banyak jutaan perceraian? Karena ada suami yang tidak tajam di pernikahan itu. Karena ada istri yang tumpul juga di situ. Jadi ini penting sekali. Siapa yang mau ditajamkan bersama Tuhan? Lihat kanan kirimu dan katakan, siap ditajamkan Tuhan. Siap ditajamkan. Saudara perlu kasih karunia Tuhan, tapi Roh Kudus akan membuat saudara bertahan sampai akhirnya. Tapi para istri nih, kalau ditajamkan Tuhan, itu mulut jangan semakin tajam sama suami. Mentang-mentang udah ditajamkan Tuhan, mulut makin tajam sama suaminya bisa mati berdiri nanti. Intermezzo aja. Setelah ditajamkan, kita buka di Yesaya 45:1. Setelah pahlawan ini lihat ini tajam, sudah tajam, baru
dilakukan oleh pahlawan. Yesaya 45 ayat 1. 1, 2, 3 kita buka bersama-sama. Yesaya 45 ayat 1. Di perjanjian lama, Yesaya 45 ayat 1. Kita buka bersama-sama. 1. Sudah dapat? Yesaya 45 ayat 1. 1, 2, 3. Supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya. Beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada orang yang kurapi, kepada Kores yang tangan kanannya apa? Apa? Kupegang. Jadi setelah anak panah ini dibentuk dan dia lurus dan dia tajam, baru anak panah ini akan dipegang oleh tangan Tuhan. Ini yang berikutnya. Anak panah ini akan masuk fase dipegang oleh tangan Tuhan. Nah, hidup ini cuma 2. Dipegang oleh iblis, hidup kamu, atau dipegang oleh tangan Tuhan. Tapi ada banyak orang mau terima berkat dari Tuhan, ya. Tapi ketika Tuhan mau pegang hidup mereka, mereka lari-lari. Nggak mau dipegang Tuhan. Karena kalau dipegang Tuhan, artinya ada banyak hal yang saudara harus lepaskan. Karena dipegang Tuhan, ada banyak zona nyaman saudara yang harus saudara lepas. Tapi ini penting sekali, karena anak panah ini tanpa dia dipegang oleh sang pahlawan bisa berfungsi? Enggak. Jadi ini harus dipegang oleh tangan pahlawan. Yang jadi masalah dalam pelayanan, kalau para pelayan Tuhan lebih memilih untuk dipegang oleh impian dan mimpi-mimpi pribadi mereka ketimbang tangan Tuhan. Yang jadi masalah dalam kehidupan, ketika saudara tidak izinkan Tuhan pegang hidup kamu sepenuhnya. Tuhan pegang hidupku, tapi ketika Tuhan bilang berkorban, beri. Saudara kasih persembahan, tapi saudara masih pirit. 2.000 perak lagi saudara masukin. Tepok jidat itu malaikat di sebelah saudara. Artinya, kalau saudara izinkan dia pegang hidup kamu dalam semua aspek hidup kamu, kamu izinkan Tuhan pegang. Dalam aspek keuangan, aspek kesehatan, keluarga saudara, pekerjaan saudara, saudara bilang Tuhan pegang semua aspek hidupku. Kenapa orang gak mau dipegang oleh tangan Tuhan? Kenapa? Karena orang lebih suka untuk jalani hidupnya sesuka dirinya dia. Karena ketika dipegang sama tangan Tuhan, artinya saudara harus gak bisa sembarangan hidup kamu. Kenapa orang gak mau dipegang oleh tangan Tuhan? Saudara tahu gak hasil dipegang oleh tangan Tuhan? Ini ada di ayat ini. Supaya apa? Tangan kanannya kau pegang, benar? Ini dipegang. Kores, ini siapa Kores? Ini seorang raja kafir, raja yang gak kenal Tuhan. Tapi ketika dia izinkan hidupnya dipakai oleh Tuhan, saudara tahu kerajaannya itu menguasai setengah dunia. Dan ini hasil daripada dipegang Tuhan. Coba tolong tampilkan lagi. Tolong tampilkan lagi tadi ayatnya. Hasil dipegang oleh Tuhan supaya kita apa baca bersama-sama? Baca bersama-sama supaya apa? Aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya. Sebab akibat saudara
bangsa-bangsa di depannya. Pelayanan saudara nanti khusus para hamba Tuhan, saudara akan melayani bangsa-bangsa loh. Kalau saudara bisnismen, saya percaya Tuhan akan bawa promosi bisnis kamu. Nggak sekedar saudara jadi pemain lokal, enggak. Saudara jadi pemain global. Ini berbicara bangsa-bangsa, bos. Bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja. Saudara bayangkan, raja-raja dunia Tuhan bilang, kalau kamu izinkan hidup kamu aku pegang, raja-raja dunia ini akan melayani kamu. Membuka pintu-pintu di depannya. Membuka pintu-pintu di depannya. Coba lihat kanan kiri katakan membuka pintu-pintu di depannya. Saudara tahu, kalau saudara izinkan Tuhan pegang hidup saudara, akan ada banyak pintu yang tertutup di dalam hidup kamu. Pintu yang tertutup kalau kamu tidak izinkan Tuhan pegang hidup kamu, pintu berkat itu tertutup. Tapi kalau kamu izinkan Dia pegang tangan kamu, pintu berkat itu kebuka otomatis. Pintu mujizat yang ada di depan kamu itu ketutup kalau kamu nggak izinkan Dia pegang. Tapi pas kamu izinkan Dia pegang hidup kamu, pintu mujizat ini kebuka. Kebuka. Hidup saudara cuma dari mujizat demi mujizat demi mujizat. Dari blessing kepada blessing demi kepada blessing. Ada banyak pintu yang akan terbuka dalam hidup kamu. Saya berdoa, EHM Graha Kurnia, kalau saudara izinkan Tuhan pegang hidup kamu, akan ada banyak pintu yang Tuhan bukakan dalam hidup kamu. Pintu berkat, pintu mujizat, pintu kasih karunia, pintu pengurapan Tuhan akan lepaskan dalam hidup kamu. Pintu-pintu buat pekerjaan kamu, buat keluarga kamu, Tuhan bukakan semua. Yang jadi masalah, karena banyak pintu yang tertutup, karena saudara yang pegang hidup kamu sendiri. Para suami di tempat ini, izinkan Tuhan pegang hidup kamu. Pekerjaan kamu akan menjadi blessing. Para istri, izinkan Tuhan yang pegang anak-anak kamu. Kita sebagai orang tua, kita nggak bisa pegang anak kita. Benar. Tugas kita adalah saudara pegang anak-anak saudara ketika dalam rumah, itu domain saudara. Tapi ketika anak-anak saudara keluar rumah, saudara harus izinkan Tuhan yang pegang. Tuhan yang jaga. Tuhan yang protect anak-anak saudara. Dipegang oleh tangan Tuhan. Nggak ada yang lebih indah dalam hidup selain saudara izinkan Tuhan pegang hidup kamu. Setelah dipegang oleh tangan Tuhan, setelah dipegang, ini udah dipegang panahnya, udah dipegang. Kita buka di Lukas 1 ayat 79. Lukas 1 ayat 79. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lukas 1 ayat 79. 1, 2, 3. Untuk apa? Untuk apa? Mengarahkan. Jadi setelah dipegang, ini yang penting, saudara harus mau diarahkan, didirect oleh Tuhan, diarahkan. Jadi hidup kamu ini bukan apa kata orang, bukan kata apa arahan orang, enggak. Tapi hidup kamu kalau saudara masuk ke fase ini, saudara akan masuk ke dalam direction Tuhan, pengarahan Tuhan. Katakan pengarahan Tuhan. Pengarahan Tuhan ini berbicara sebuah sikap hati saudara yang mana saudara berkata sama Tuhan, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak-Mu. Diarahkan Tuhan, diarahkan Tuhan. Yang repot kalau saudara mau dipegang tapi saudara nggak mau diarahkan Tuhan. Tuhan suruh kamu jadi bisnismen tapi kamu ngotot jadi gembala sidang. Berantakan saudara.
Tuhan suruh kamu jadi hamba Tuhan, tapi kamu ngotot jadi bisnismen, berantakan juga. Pengarahan Tuhan ini adalah sebuah sikap hati di mana saudara berserah penuh kepada Tuhan, dan saudara katakan kedaulatan Tuhan aja yang jadi dalam hidup. Jadi saya dengar kesaksian cerita dari Bu Lili, ya, nggak pernah ada kepikiran mau jadi pendeta, ya Bu. Ketemu beberapa pendeta yang melayani bersama-sama, error juga pendeta-pendeta. Tapi Bu Lili peka dengan suara Tuhan. Ternyata pengarahan Tuhan adalah untuk menjadi pelayan Tuhan. Jadi kalau saudara masuk ke fase ini, saudara akan Tuhan bawa ke destiny saudara. Katakan amin. Tuhan yang tahu anak panah ini dilepaskan kemana. Dia yang tahu apa ini akan dibidik ke sana, ke timur, utara, atau barat. Dia yang tahu. Karena setiap tempat untuk anak panah ini berbeda tujuannya. Ada yang Tuhan suruh ke sana, ada yang Tuhan suruh ke sini. Ada yang Tuhan suruh melayani di luar negeri, ada yang Tuhan suruh melayani di dalam negeri. Ada yang Tuhan suruh melayani kepada kaum waria. Ada kawan saya seorang gembala, pelayanannya kepada kaum waria. Waria-waria itu sebab hasil dilayani oleh dia, mereka buang payudara implannya, mereka menjadi laki-laki normal. Luar biasa. Saya bilang kalau saya di pelayanan itu saya angkat tangan, ntar saya digemesin lagi sama mereka, selesai. Karena bukan pelayanan saya di situ, pelayanan saya dalam penjara, itu saya efektif di situ. Kalau saudara masuk ke dalam pengarahan Tuhan, saudara akan efektif di situ. Diarahkan Tuhan, pengarahan diarahkan Tuhan. Dan saya katakan kepada saudara, kalau Tuhan arahkan hidup saudara, Dia arahkan saudara kepada damai sejahtera, kepada berkat, kepada promosi, kepada mujizat, kepada anugerah. Siap diarahkan oleh tangan Tuhan. Coba lihat kanan kiri, katakan siap diarahkan, didirect oleh Tuhan. Jadi kalau saudara siap diarahkan Tuhan, dengarkan saya baik-baik. Kalau Tuhan suruh saudara berhenti, berhenti. Kalau Tuhan suruh saudara tabrak, tabrak. Kalau Tuhan suruh saudara untuk belok kanan, belok. Pengarahan Tuhan. Sesudah diarahkan, saya ingin saudara ngerti sesuatu. Anak panah ini, kalau saya ibaratkan anak panah, ini anak panah. Ini anak panah. Anak panah ini beratnya harus sama. Beratnya, panjangnya, lebarnya harus proporsional. Anak panah ini harus seimbang. Karena kalau anak panah ini dia nggak seimbang, yang ini lebih berat daripada yang ini, atau ini enteng kosong dan ini lebih berat, maka anak panah ini nggak tepat. Dan ini yang penting yang saudara harus ngerti, bahwa anak panah ini juga harus balance, harus seimbang. Harus balance, harus seimbang. Katakan seimbang, balance. Jadi kalau saudara seimbang, dengarkan saya baik-baik. Ini yang sering terjadi di dalam kekristenan, anak Tuhan tidak balance, tidak seimbang dalam hidup. Terkadang terlalu merohani, terlalu ngeroh, sampai lupa untuk menginjakkan kaki di bumi. Terkadang juga terlalu sibuk melayani, sehingga lupa prioritas bahwa keluarga juga adalah pelayanan saudara. Sehingga seringkali antara pelayanan dan kehidupan sehari-hari ini tidak seimbang. Ada banyak hamba Tuhan yang hidup dalam depresi, stres, karena tidak seimbang. Melayani silakan, tapi jangan lupa saudara punya limit, punya batas. Ada saatnya saudara berlibur, ada saatnya saudara menyenangkan diri sendiri. Balance, harus seimbang hidup itu. Amin.
kekacauan yang terjadi ketika tidak balance. Nah, kalau tidak seimbang dalam hidup pasti kacau. Kalau lebih besar pasak daripada tiang, kan nggak seimbang. Harus balance, harus seimbang. Pelayanan dan pekerjaan balance. Saudara bisa melayani, tapi saudara juga bisa menjadi efektif di dalam keluarga. Itu namanya seimbang. Coba lihat kanan kita katakan seimbang, balance. Sesudah itu, saya ingin kita masuk di yang berikutnya. Setelah itu, Yesaya 49 ayat 2. Yesaya 49 ayat 2. Setelah dia lihat anak panah ini sudah masuk ke semua fase. Yesaya 49 ayat 2. Tolong tampilkan. Sudah dapat? Yesaya 49 ayat 2. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dia telah membuat musuhku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku terlindung dalam naungan tangannya. Dia telah membuat aku menjadi anak panah yang kunci dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Tapi ada terjemahan yang lebih tepat, yaitu dari terjemahan bahasa aslinya. Saya akan bagikan kepada saudara terjemahan bahasa aslinya. In the shadow of his hand has he hid me. Kalau terjemahan Indonesianya, disembunyikan aku dalam tabung panah. Tapi terjemahan aslinya ditulis di situ, disembunyikan aku di dalam naungan tangannya. Dan ayat ini berbicara tentang di mana anak panah ini harus disimpan atau disembunyikan terlebih dahulu. Disembunyikan, disimpan. Coba saudara katakan disembunyikan. Disimpan. Kalau saudara tahu, semua orang yang Tuhan pakai secara luar biasa di dalam Alkitab masuk ke dalam fase ini. 33 tahun Tuhan saudara disembunyikan dalam kehidupannya sebagai anak manusia, menjalani kehidupan yang normal, kehidupan yang biasa-biasa saja, sampai dia harus mengeluarkan keilahiannya. 100% manusia, 100% Allah. Tapi Yesus pun masuk ke fase ini. Baru sesudah itu dilepaskan. Cuma 3 tahun pelayanannya di bumi, tapi dunia gonjang-ganjing. Semua orang harus masuk fase disembunyikan terlebih dahulu. Tapi yang jadi masalah problem, ketika Tuhan masih sembunyikan saudara, tapi saudara mau tampil di situ. Saudara ingin kelihatan di situ. Saudara ingin terlihat di situ. Tapi Tuhan bilang waktumu belum. Ada sahabat saya di sini. Selama 6 tahun berada dalam sekolah kehidupan. Gak apa-apa ya Cik, sharing dikit. Coba katakan aja. Sekolah kehidupan alias penjara. Baru bebas sekarang pergi tinggal di rumah saya, di pastor ini. Tapi sebelum dia masuk ke dalam, Tuhan simpen dia. Bangornya minta ampun, bandelnya minta ampun. Tapi sekarang setelah dia bebas, justru dia bilang, gua bersyukur kalau gua masuk ke penjara. Karena di penjara itulah ternyata Tuhan pakai itu. Sekarang dia lebih cinta Tuhan. Dan dia bilang, hidup gua bang sekarang hanya untuk senangin hati Tuhan. Jadi Tuhan pakai segala sesuatu untuk dia simpan hidup kamu. Nah, cara Tuhan simpan kawan saya ini,
berbeda dengan cara Tuhan ketika dia simpan hidup kamu. Terkadang Tuhan izinkan promosi yang tertunda sebagai sebuah cara wadah untuk dia simpan kamu. Terkadang Tuhan pakai kejadian yang gak enak, yang gak nyaman sebagai cara dia sedang simpan kamu. Saudara tahu gak kalau saudara penikmat anggur? Anggur yang mahal, paling mahal adalah anggur yang telah lama disimpan di dalam penyimpanannya. Setuju dengan saya? Benar? Karena semakin lama anggur itu disimpan di dalam guci, ini taruhlah guci kayu, dan anggur itu harus disimpan di dalam guci, dalam kayu. Semakin lama anggur ini disimpan. Dulu saya penikmat minuman sebelum saya bertobat. Dan di minuman itu ada klasifikasinya. Ada minuman yang lama disimpan, yang disebut sebagai XO, extra old. Disimpan lama, harganya mahal, dan rasanya enak. Tapi ada yang disebut dengan VSOP, very special opel, artinya anggur itu disimpan lebih lama daripada anggur yang saya baru sebutkan tadi. Dan itu rasanya lebih enak. Dan harganya jauh lebih mahal, bisa 3-4 kali lipat dari harga yang biasa. So, dengarkan sebaik-baik. Tujuan Tuhan simpan hidup kamu untuk membuat hidup kamu menjadi mahal. Katakan amin. Tuhan simpan hidup kamu. Tujuannya adalah untuk membuat hidup kamu mahal. Dan ketika kamu izinkan Tuhan simpan kamu akan seperti ini. Lebih enak rasanya hidup kamu. Kamu lebih enak. Kamu punya cita rasa yang kuat dalam hidup kamu. Karena itu saya berdoa, dengarkan saya baik-baik. Saya melihat kemarin COVID yang terjadi, ini adalah cara Tuhan untuk Tuhan simpan hidup kita. 2 tahun nggak bisa kemana-mana, betul. 2 tahun harus isolasi. 2 tahun nggak bisa kemana-mana. Ternyata saya lihat itu sebagai tangan Tuhan untuk simpan saudara. Jadi hari ini, kalau saudara merasa kok saudara seperti berada dalam situasi yang nggak enak, yang nggak nyaman, saudara sedang berada dalam sebuah fase dalam hidup di mana kok sepertinya saudara sendirian. Fase ini adalah fase di mana Tuhan mau kamu lebih dekat dengan Dia. Jadi izinkan Tuhan simpan hidup kamu. Izinkan Tuhan simpan kamu. Dan ayat ini berbicara disimpan di tangan Tuhan. Jadi kalau Tuhan simpan kamu, saudara sedang ditaruh di tangannya Tuhan. Dan saya hampir selesai. Sesudah disimpan, baru anak panah ini ditaruh. Kemudian anak panah ini ditaruh, kemudian ditaruh di busuk. Pahlawan itu udah lihat anak panah ini udah bisa dipakai. Kemudian dia taruh anak panah ini. Kemudian dia mulai tarik. Dia tarik anak panah ini. Tapi dia harus tarik mundur. Lebih mundur lagi. Karena anak panah sebelum dia dilesatkan, anak panah ini harus ditarik mundur. Karena semakin anak panah ini ditarik mundur, ketika dia dilepaskan, dia akan pergi dengan keras dan dia akan pergi dengan cepat. Kalau dia tarik mundurnya cuma segini, ketika dilepaskan, saya mau bidik di belakang sana, AC sana, anak panah ini cuma sampai di depan handphone, plup, jatuh. Karena semakin ditarik mundur, semakin mundur, anak panah ini akan pergi lebih kencang dan lebih jauh.
Setuju dengan saya? Setuju? So, kalau sekarang Tuhan sedang bawa saudara ke fase ini, di mana seakan-akan hidup saudara Tuhan tarik mundur. Ekonomi saudara seakan-akan kok tidak ada kemajuan. Begitu aja. Bahkan terkesan mengalami kemunduran. Hubungan saudara dengan beberapa orang, dengan sesama, kok mengalami kemunduran. Justru tidak lebih baik, tapi kok mundur. Bisnis saudara kok seakan-akan tidak ada progres. Kok sepertinya saudara mundur. Tapi saudara tahu nggak rumusan Tuhan ini? Kalau saudara tarik saudara mundur 10 langkah, Dia akan lepaskan kamu 20-30 langkah ke depan. Jadi kalau Tuhan tarik mundur, hanya untuk Tuhan lepaskan saudara melesat lebih jauh. Dan fase ini nggak enak. Fase ini nggak nyaman. Karena akan ada banyak hal di dalam hidup saudara yang kelihatannya mundur. Tapi mundur bersama Tuhan hanya untuk membuat saudara melesat lebih jauh lagi. Coba lihat kanan kiri, katakan siap ditarik mundur Tuhan. Untuk melesat lebih jauh lagi. Dan saya akan akhiri di ayat ini yang terakhir. Saya undang kita bangkit berdiri dan singgah ke depan. Mazmur 7 ayat 13, ayat 14. Ayat 13 dulu. Mazmur 7 ayat 13. Ayat 12. Sudah dapat? Sebelum saya akhiri. Mazmur 7 ayat 12 sampai 13 sebelum saya akhiri. Sudah dapat belum? Belum. Oke, saya bacakan aja. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Mazmur 7 ayat 12. Ayat 13. Coba ayat 13, Mas. Ayat 13. Dibidik. Saya berdoa gereja EHM Geraha Kurnia adalah gereja yang sedang dibidik oleh tangan Tuhan. Dibidik. Kalau Tuhan bidik hidup saudara, tidak mungkin tidak tepat sasaran. Hidup kamu akan tepat sasaran kalau Tuhan bidik hidup kamu. Katakan amin. Kamu tidak tepat sasaran karena kamu gak izinkan Dia bidik hidup kamu. Mimpi-mimpi kamu yang membidik kamu. Agenda tersembunyi kamu yang bidik kamu. Kedagingan kamu yang bidik kamu. Karena itu tidak pernah tepat sasaran. Saya juga berdoa kepada Bapak. Siapa? Pak siapa namanya Pak? John Peter. Saya berdoa Bapak John Peter beserta sekolahnya adalah anak panah yang Tuhan akan bidik tepat sasaran. Untuk menjadi blessing, menjadi berkat. Tuhan yang akan bidik anak-anak panah itu, anak-anak itu. Jadi kalau Tuhan yang bidik, hidup kamu akan penuh daya. Kalau Tuhan bidik hidup kamu, tepat sasaran. Lihat kanan kiri, katakan tepat sasaran. Dan saya akan akhir di ayat yang terakhir, ayat 14. Ayat 14, tolong tampilkan. Ayat 14. Tolong, ayat 14. Ayat 14. Oke, ayat 14 kita baca bersama-sama sebelum saya akhiri. Kita baca, 1, 2, 3.
dan membuat anak panahnya menjadi menyala. Terjemahan bahasa Inggrisnya, anak panahnya, he make his arrow flame of fire. Jadi anak panahnya ini nggak sekedar menyala, tapi anak panahnya ini berapi-api, menjadi api anak panah ini. Dahsyat sekali. Anak panah ini nggak sekedar anak panah, tapi berapi. Anak panahnya itu berapi. Saya katakan sesuatu pada saudara. Hari ini saya ingin lepaskan perkataan profetik untuk kamu. Kamu akan ada hidup kamu. Kamu adalah anak panah yang menyala-nyala dalam pengurapan. Kamu adalah anak panah yang akan menyala-nyala dalam hikmat. Kamu adalah anak panah yang melayani, menyala-nyala dalam hikmat pewahyuan, dalam pengurapan, dalam anointing. Kamu akan menyala-nyala untuk pikul salib. Ketika gereja lain ogah, saudara akan pikul salib dengan sukacita. Saudara akan menyala-nyala dalam pengorbanan. Kalau yang lain berkorban ogah-ogahan, saudara akan berkorban tanpa syarat. Menyala-nyala. Saudara adalah anak panah yang menyala. Kita mau tutup mata, kita mau sembah.